Bagian keempat, bab Tahara, kitab Kifayatul Akhyar. Al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa tahirun ghayra mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal. Air yang suci ghairu mutahhirin, akan tetapi dia tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal, itu adalah air musta'mal, air yang sudah terpakai. Hadza huwal qismu tsalis, ini adalah pembagian yang ketiga, min aqsamil ma'i, dari pembagian air. Wa huwal ma'ul musta'mal, yakni air yang musta'mal, air yang sudah terpakai, fi raf'il hadathi aw izalatin najasi idza lam yataghayyar wa la zada waznuh. Wah, ini jadi standar nih, jadi patokan, jadi dhabit apa yang disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal, al-musta'malu fi raf'il hadathi, air yang sudah terpakai untuk mengangkat hadas, au izalatin najas, atau menghilangkan najis, idza lam yataghayyar, dan dia tidak berubah airnya, wala zada waznu, dan juga tidak bertambah ukuran atau volumenya. Fahuwa tahir, airnya suci, air tersebut ainnya suci, liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-ma'a tahuran, Allah menciptakan air tahuran, sebagai benda suci, la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu, tidak dinajisi atau tidak ternajiskan oleh sesuatu illa, kecuali rasanya berubah atau baunya yang berubah. Wa fi Ibnu Majah, dan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, aw launahu, atau juga warnanya berubah. Wa huwa dhaif, akan tetapi riwayat Imam Ibnu Majah ini dhaif. Wa tsabitu, yang riwayat yang tetap, yang sahih, yaitu hanya dua, ta'muh, rasanya, aw rihu, atau baunya, faqat, itu saja. Wa hal huwa tahurun, dan apakah air yang musta'mal ini tahur, bisa dipakai untuk bersuci, yarfa'ul hadas, untuk mengangkat hadas, au yuzilun najas aidon, atau menghilangkan najis juga. Fihi khilaf, dalam hal ini ada perbedaan. Al-madhhabu, pendapat madhab, annahu ghairu tahurun, ghairu tahurin, air musta'mal itu tidak tahur, tidak bisa mensucikan. Alasannya, lianna as-sahabata radhiyallahu ta'ala anhum, karena para sahabat radhiyallahu anhum, ma'asyiddati i'tinaihim biddin, dengan kecenderungannya yang sangat terhadap agama, maka yajma'una, mereka tidak pernah mengumpulkan bekas air wudunya, liyatawaddau bihi, untuk dia wudu lagi, tsaniyan, yang kedua. Walau kana dzalika sa'igon, kalau saja seandainya ngumpulin bekas air wudu tu sa'igon boleh, la fa'alu, mestinya mereka mengerjakan itu. Wakhtalafa al-ashabu, dan ulama Asy-Syafi'iyah berselisih fi illati man istimalihi tsaniyan, berselisih dalam sebab illah kenapa air musta'mal nggak boleh lagi bisa dipakai untuk yang tsaniyan, kedua kalinya. Wasahih, yang sahih dari pendapat para ashab itu, para ulama Syafi'i, annahu bihi fardun, sudah dipakai untuk sebuah fard, kewajiban. Waqila, tapi dikatakan juga, ini pendapat yang lemah, innahu ta'adda bihi ibadah, bahwa air musta'mal itu dilarang karena dia sudah ta'adda, dipakai, bihi ibadah, untuk sebuah peribadatan. Jadi walaupun ibadahnya sunnah, tetap jadi musta'mal, menurut pendapat yang kedua ini. Wa tadhharu fa'idatul khilafi fi surataini, nah, perbedaan ini menjadi sangat nyata dalam dua contoh, dalam dua gambaran. Al-ula, contoh atau gambaran yang pertama, fi ma istamala fi nafli taharah, kalau ada air yang dipakai fi nafli taharah, untuk bersuci yang sifatnya sunnah, nafl,
Kata jadidil wudu'i seperti memperbaharui wudu, wal aksal al masnunah dan juga mandi yang sifatnya sunnah, wal ghuslah atsaniyah atau basuhan kedua dalam wudu, wasalitsah basuhan ketiga. Fa'ala sahih menurut pendapat yang sahih gitu ya. Yang sahih itu tadi bahwa al-musta'mal itu karena sebab ta'adda bihi fard, dia sudah ditunaikan kewajiban. Yakunul ma'u tahuran, kalau air itu dipakai untuk kegiatan yang sifatnya sunnah itu airnya tetap tohuron itu tetap bisa mensucikan, bisa mengangkat hadas, bisa menghilangkan najis, li'annahu lam yata'adda bihi fard, karena air tersebut belum dipakai untuk menunaikan kewajiban. Wa 'ala dhaif, menurut pendapat yang dhaif yang kedua ini, la yakunu tahuran, air itu sudah tidak lagi dipakai untuk bersuci, li'annahu ta'adda bihi ibadah, karena sudah dipakai untuk beribadah. Apapun jenis hukumnya kalau dipakai buat ibadah ya jadi musta'mal. Wala khilafah, dan tidak ada perbedaan, annama ar-rabi'ah, bahwasanya air yang keempat, maksudnya basuhan yang keempat itu tahurun, jadi basuhan yang dipakai oleh air yang dipakai untuk membasuh basuhan yang keempat oleh orang yang wudu, tahurun itu bisa dijadikan dia bersuci lagi. Jadi bukan musta'mal alal illataini, karena dari dua sebab ilah itu dia tetap tahur, li'annahu, karena basuhan yang keempat itu lam yata'adda bihi fardun, tidak ditunaikan kewajiban, wala hiya masyru'ah, dan juga tidak masyru', tidak ditunaikan untuk ibadah. Maksudnya al-ghuslah al-ula, basuhan yang pertama dengan air musta'mal itu ghairu tahur, tidak bisa mensucikan, alal illataini, menurut dua ilah. Jadi li'ita'adil, karena basuhan pertama itu adalah fardu, wal ibadah, dan juga dia bagian dari ibadah begitu. Usurah atsaniyah, dan juga gambaran yang kedua untuk tadi contoh ilahnya yang mana kita pakai, gambaran atau contoh yang kedua dari air musta'mal itu al-ma'ul ladzi iktasarat bihil kitabiyah anil haidhi litahilla li zawjihal muslim. Alma, air yang dipakai iktasarat bihil kitabiyah, yang dipakai mandi oleh perempuan kitabiyah, perempuan ahli kitab, Nasrani atau Yahudi. Anil haidi, dipakai mandi untuk bersuci dari haidnya sudah berhenti, dia pakai mandi. Litahilla, kenapa dia mandi? Ya untuk biar litahilla li zawjihal muslim, agar dia jadi halal untuk digauli bagi suaminya yang muslim. Hal huwa tahur, apakah air yang sudah dipakai bekas mandi, jadi dia mandi airnya ditadangin di ember, air bekas di kitabiyah ini ahli kitab mandi, apakah dia bisa mensucikan atau tidak? Yanbani ala annaha, jawaban ini bergantung kepada lau aslamat hal yalzamuha i'adatul ghusli, apakah kalau dia masuk Islam dia wajib ulang mandinya atau tidak gitu. Jadi jawaban apakah airnya suci atau tidak itu ya tergantung jawaban dari apakah kalau dia masuk Islam mandinya diulang atau tidak. Fi khilaf, di sini ada perdebatan. In kulna la yalzamuha fahuwa ghairu tahurin, kalau kita katakan bahwa perempuan kitabiyah ahlu kitab dia masuk Islam lalu dia nggak wajib ngulang mandi janabahnya, maka airnya adalah air yang tidak bisa mensucikan. Kenapa? Ya berarti air yang dipakai buat mandi ketika dia masih Nasrani, masih Yahudi itu terhitung sebagai ibadah, ibadah kan gitu, atau terhitung sebagai kewajiban. Karena itu dia nggak usah wajib mandi lagi. Karena nggak usah wajib mandi lagi, itu berarti air yang bekas dipakai itu sudah tidak lagi bisa dipakai untuk mensucikan. Wa in qulna yalzamuha i'adatul ghusli, kalau kita katakan bahwa dia ini wajib mandi lagi, ini perempuannya wajib mandi lagi yang masuk Islam nih,
wa huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih, begitu kata Imam Al-Hisni. Fa fil ma'il ladzi ista'malathu halal kufri wajhan, maka dalam hal air yang dia pakai untuk mandi ketika dalam keadaan kafirnya itu, wajahani, ada dua pendapat ulama Syafi'iyah, mabniyani 'alal illataini, bergantung terhadap dua ilah yang tadi. In qulna innal illata 'addal fard, kalau kita katakan bahwa air musta'mal itu jadi musta'mal karena sebab menunaikan kewajiban, fal ma'u ghairu tahurin, maka air yang dipakai oleh si wanita non muslim itu ghairu tahurin, itu tidak lagi menjadi tohur, tidak lagi bisa mensucikan, karena mandinya itu ya sebagai sebagai kewajiban. Wa in kulna innal illah ta'addal ibadah, kalau kita katakan bahwa air musta'mal itu jadi musta'mal karena sebab menunaikan ibadah, fa huwa tahurun, maka airnya tetap mensucikan. Li'annal kafirah, karena orang kafir, laisat min ahlil ibadah, dia tidak termasuk orang yang layak beribadah. Jadi mandinya itu tidak terhitung sebagai ibadah, karenanya air mandinya itu tetap bisa dipakai untuk mensucikan hadas dan juga menghilangkan najis. Wa'lam, ketahuilah, anna zawjatal majnunata, istri yang gila, idza hadat, kalau dia itu haid, wa ghassalaha zawjuha, kemudian setelah haidnya selesai dia dimandikan oleh suaminya, hukmuha, maka hukumnya hukmul kafirah, perempuan itu hukumnya sama seperti perempuan non muslim, maksudnya hukum airnya gitu ya, fima dzakarnahu, sebagaimana yang kita sebutkan tadi sebelumnya. Wa hiya mas'alatun hasanatun dzakaraha ar-Rafi'i, ini adalah masalah yang hasanah, masalah yang penuh kebaikan yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi sifatil wudu'i, dalam bab sifat wudu, wa asqatahan Nawawi, akan tetapi masalah ini dilupakan atau tidak dibahas oleh Imam Nawawi minar raudhati, dari kitabnya Raudhatut Talibin. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut di bagian yang kelima.